Oke, tadi kita sudah membantu Mira dan Ben ya untuk memecahkan masalahnya. Jadi mudah-mudahan pemikiran komputasi kalian tuh mulai kebangun nih sekarang. Nah, sekarang kita akan pelan-pelan mencoba membangun sebuah algoritma. Dan di sini saya akan mencoba memperkenalkan sebenarnya algoritma tuh bentuknya kayak gimana sih. Terus flowchart itu apa dan pseudocode itu apa. Sekarang kasusnya yang gampang dulu ya. Jadi kita pengen masak kentang untuk makan malam gitu ya. Kentang dulu aja ya, karena kentang pilihannya banyak. Karena kalau nasi atau beras gitu ya, pilihannya cuma ya dimasak jadi nasi gitu kan. Mungkin kalau nggak nasi bubur gitu ya, cuman tetap aja kurang lebih sama. Nah kalau kentang kan pilihannya banyak. Nah jadi untuk makan malam sejumlah kentang harus dikupas dan dimasak. Itu kasusnya ya. Keadaan awalnya, ya kita harus mulai dari keadaan awal. Kantong kentang tersedia di dapur. Jadi kita nggak tahu tapi kentangnya tersedianya cukup atau enggak gitu kan, atau bahkan ada kentang atau enggak kira-kira kayak gitu kan. Nah, keadaan akhirnya adalah masakan dengan bahan dasar kentang tersedia dan siap dihidangkan untuk makan malam gitu ya. Jadi setelah keadaan awal yang perlu kamu ketahui di sini adalah inputnya ya. Inputnya kira-kira apa di sini gitu kan. Nah, setelah itu, keadaan akhir sebelum kamu mengakhiri berarti kamu harus sudah punya output. Kira-kira kayak gitu ya. Dan prosesnya itu ada di sini. Kentang harus dikupas dan dimasak. Berarti ini adalah prosesnya. Oke? Nah, sekarang kita akan memecahkan masalah ini dengan cara berpikir yang algoritmik gitu ya. Pertama, kentangnya tersedia atau enggak? Kalau iya, langsung kupas kentang. Kalau enggak, kamu beli kentang dulu ya. Kalau kentangnya udah dibeli, baru ngupas kentang. Nah, inilah yang namanya kondisional tadi gitu ya. Dia tuh penyelesaian masalahnya ada kentang atau nggak ada kentang itu berbeda gitu kan. Nanti kalau kentangnya dibeli baru masuk ke kupas kentang. Oke? Setelah ngupas kentang, apa yang kamu lakukan? Nah, kentangnya udah dikupas gitu kan. Kamu mau masak pakai jadi apa nih kentangnya gitu kan? Masuk ke kondisional lagi. Kamu mau digoreng, direbus atau di sop kayak gitu kan. Dan kalau misalnya goreng, ya udah goreng kentang. Kalau kamu mau rebus ya rebus kentang. Kalau dibikin sop berarti ya udah lakukan hal-hal yang bisa membuat kalian mencapai ke goal untuk membuat si sop kentang itu. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah cara berpikir algoritmik. Sekarang, kalau misalnya kita mau menuliskan ini dalam pseudocode, kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, ini udah mulai kompleks ya, tapi jangan takut, ini sebenarnya seru banget. Jadi, pertama, ada yang namanya if. If itu tadi kondisional ya. Jadi adalah kondisional. Kondisional itu percabangan gitu ya. Jadi sesuatu yang solusinya nggak cuma satu lah kira-kira. Kondisional. Maaf tulisan saya jelek. Nah, kentangnya tersedia atau tidak. Nah, ini yang kalau misalnya kalian ingat, kalau misalnya masukin variabel itu biasanya kita nggak pakai spasi. Kalau misalnya dia masih satu variabel, pakai aja underscore gitu misalnya kan. Kentangnya tersedia atau enggak. Kalau dia itu tidak, then beli kentang. Oke. Nah, habis itu di sini ada keterangan gitu ya. Di sini kentang sudah tersedia gitu ya. Kalau kentang sudah tersedia, berarti lanjut langsung kupas kentang. Nah, sekarang pilihan lagi nih, if gitu ya. Pilihan masakannya itu digoreng, then ya goreng kentang. Else if, nah else if ini adalah solusi lain gitu ya. Kalau misalnya kamu nggak mau goreng gitu kan, else if pilihan masakannya rebus, then kamu rebus kentang. Else ini adalah pilihan terakhir gitu ya. Nah, else pilihan masakannya itu sup gitu kan, ya udah berarti buat sup gitu. Jadi ini sebenarnya cuma keterangan gitu. Ini nggak ditulis. Jadi else ya buat sup gitu. Jadi pilihannya itu adalah si goreng kentang, rebus kentang dan buat sup gitu ya. Jadi if sama else gitu ya. Jadi kalau bayangin kalau misalnya pilihannya 5 gitu ya, 5 artinya dia itu if ini, else if ini, else if ini, else if ini, dan terakhir baru else. Else itu tuh pokoknya pilihan terakhir gitu ya. Nggak boleh ada pilihan di luar yang kelima ini misalnya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi ini adalah pseudocode. Nah, pseudocode bisa dibandingkan dengan flowchart.
Flowchart ini kalau menurut saya lebih mudah karena dia visual gitu ya. Kalau pseudocode itu kan dia baris-baris yang hampir seperti kode gitulah ya. Kalau flowchart, nah dia itu diawali dengan mulai gitu ya. Jadi selalu mulai dulu ya. Dan flowchart ini kalian kalau mau bikin flowchart itu harus menggunakan simbol-simbol yang sesuai ya. Jadi jangan pernah, jadi setiap simbol ini, jadi di sini ada 1, 2, 3 simbol ya. Simbol pertama itu yang dia tuh agak nih, agak-agak apa? Dia tuh persegi tapi agak rounded gitu ya di samping-sampingnya, itu untuk dimulai sama di selesai ya. Itu untuk menandakan kapan program itu mulai hingga selesai. Oke. Lalu yang kedua itu ada yang apa ini namanya ya? Belah ketupat ya, bahasa Indonesianya gitu ya, belah ketupat agak-agak kayak diamond gitu. Belah ketupat itu adalah saat dia itu kondisional ya. Saya bikin C namanya ya. Ini adalah start atau end. Ya, jadi kalau misalnya dia kondisional, kalian pakai yang belah ketupat ya. Lalu kalau yang kotak itu adalah proses. Oke. Itu setidaknya yang ada di sini gitu ya. Jadi kalau kalian membuat flowchart nantinya, entah itu buat di tugas besar atau nanti itu ada di ujian UTS atau UAS gitu ya, jangan pernah bikin simbol yang seenak-enak kalian gitu ya. Jangan bikin flowchart pakai hati gitu kan, pakai awan-awan gitu kan. Itu nggak akan menambah nilai kalian, malah itu bakal mengurangi gitu ya. Artinya kalian nggak ngerti flowchart itu apa gitu. Jadi ada teman-teman saya dulu yang anjir, dulu gue ngerjain tugas pengantar komputasi gitu. Dulu namanya bukan pengantar komputasi sih, tapi apa gitu. Itu gue bikinnya ada awan-awan lah gitu. Ada yang gambarnya bunga segala macam, gue nggak ngerti gitu. Jadi itu ya, kayak saya udah ngasih tahu bahwa setiap simbol itu ada artinya gitu. Nah, jadi kita mulai dulu ya. Langsung ke pilihan nih, kentangnya ada atau enggak gitu kan. Pakai diamond. Kalau dia tersedia, langsung kupas kentang. Kalau dia tidak tersedia, ya langsung beli kentang dulu ya. Ada proses beli kentang dulu, baru masuk ke proses kupas kentang. Lalu masuk ke pilihan lagi nih, mau dimasak apa gitu kan. Nah, pilihannya ada yang masak goreng, ada yang masak rebus, ada yang masak sup gitu. Dan setiap pilihan ini prosesnya beda-beda juga. Yang ini bilang goreng kentang, ini rebus kentang, di sini buat sup gitu ya. Tapi proses ini nggak bisa paralel, kalian harus pilih salah satu. Jadi rebus kentang misalnya selesai. Jadi kalau misalnya saya hapus nih ya semuanya ya, saya mulai misalnya, saya nggak punya kentang, beli kentang dulu. Habis itu ngupas kentang. Saya pengen masaknya goreng, ya saya goreng, selesai. Tapi misalnya buat orang lain, dia bisa jadi mulai dulu kentangnya udah ada, dimasaknya dia pengennya sop, ya udah bikin sop, selesai. Gitu ya. Jadi ini adalah algoritma sederhana untuk menyelesaikan sebuah permasalahan.